Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Liani Tampubolon dengan NIM C1C0211, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi perilakuan sebagai tugas mata kuliah akuntansi perilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Oke, langsung saja disimak pemaparan materi berikut ini, sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Oke, yang pertama, tinjauan umum akuntansi keberlakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek perilakuan dari para pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepas dari aspek perilaku manusia, serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Pihak pelaksana atau penyusun informasi akuntansi adalah seseorang atau kumpulan orang yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal sampai terwujudnya laporan keuangan. Pihak pelaksana atau penyusun informasi akuntansi ini penting, sebab hasil kerja yang mereka berikan bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan kinerja entitas. Di sisi lain, tiap pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemakai internal dan eksternal. Selanjutnya, apa itu akuntansi? Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dari sudut pandang studi, akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari rekayasa penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fungsinya sendiri adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, yaitu dalam menentukan pilihan di antara alternatif yang ada, baik dalam konteks program kerja maupun dalam tindakan. Selanjutnya, apa itu akuntansi keperlakuan? Akuntansi keperlakuan adalah alat penghubung antara akuntansi dan ilmu sosial. Akuntansi keperlakuan adalah salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keperlakuan membahas bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis, serta bagaimana informasi akuntansi tersebut mempengaruhi perilaku manusia dan keputusan-keputusan bisnisnya. Adapun tugas dari akuntansi keperlakuan yaitu untuk menyelidiki bagaimana perilaku manusia saat ini dan bagaimana mereka melihat pekerjaannya, perusahaannya, dan rekan-rekan kerjanya. Informasi mengenai perilakuan yang diperoleh dari pelaksanaan tugas akuntan keperlakuan ini kemudian disampaikan kepada para pengguna informasi keperilakuan untuk membuat penilaiannya mengenai bagaimana manusia cenderung berperilaku di masa depan dan bagaimana pola perilaku tersebut akan mempengaruhi potensi laba relatif masing-masing perusahaan di masa depan. Adapun tujuan dari akuntansi keperilakuan itu adalah untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengomunikasikan informasi mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal, hingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi keperilakuan menurut Siegel dan Marconi yaitu terbagi menjadi 3 lingkup, yaitu yang pertama, pengaruh perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi. Bidang akuntansi perilakuan ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat kendali akuntansi dan fungsi organisasi. Lalu lingkup yang kedua adalah pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan pengaruh sistem akuntansi terhadap motivasi, produktivitas, pembuat keputusan, kepuasan terhadap tugas atau pekerjaan, dan kerjasama. Lalu ruang lingkup yang ketiga ialah metode memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang akuntansi keperilakuan ini berhubungan dengan peran sistem akuntansi untuk mempengaruhi perilaku.
Selanjutnya, peran akuntansi keperilakuan. Peran akuntansi keperilakuan adalah memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan, agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil baik. Mereka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh informasi relevan sebanyak mungkin. Informasi relevan ini disajikan oleh para akuntan tradisional melalui laporan-laporan yang disajikannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum atau dikenal sebagai PABU. Selanjutnya, bagaimana perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan? Yang pertama, hal ini akibat adanya kesadaran profesi akuntan dan ketertarikan mereka terhadap pengaruh disiplin keperilakuan mulai berkembang pada awal tahun 1950-an, yaitu pada bulan Juni 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Riset lain yang digunakan oleh Chris lebih berfokus pada hubungan antara manusia dan anggaran. Riset tersebut memperkenalkan permasalahan bidang serta dimensi akuntansi perilakuan bagi halayak bisnis yang lebih luas. Selain itu, hasil riset dari Maslow, McGregor, dan Likert telah banyak mempertimbangkan studi mengenai aplikasi ilmu pengetahuan keperilakuan dalam bisnis. Selanjutnya, fokus riset akuntansi keperilakuan yang dilakukan oleh Stidry pada tahun 1960 dalam disertasinya di Carnegie Mellon University telah menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Selanjutnya disusul oleh karya Benston serta Churchill dan Cooper yang memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi yang berlaku pada perilaku. Riset-riset ini berlanjut pada tahun 1970-an dengan satu rangkaian studi Mock, Bearfield, Maggie, Dickhout, Ben Bassat, dan Dexter. Selanjutnya, fokus dari studi-studi tersebut adalah para akuntansi manajerial, namun penekanannya mengalami pergeseran dari pengaruh fungsi akuntansi ke perilaku terhadap pemrosesan informasi oleh pembuat keputusan. Studi yang mempengaruhi bidang ini dilakukan oleh Aston dan Libby. Riset ini terutama difokuskan pada kinerja dari pembuatan keputusan. Kemudian, pada pertengahan tahun 1980-an, pendekatan ini telah diterapkan dalam seluruh subjek akuntansi. Hal ini telah meningkatkan relevansi dari pengakuan masalah-masalah perilaku dalam bidang akuntansi secara umum. Dickman telah membuat gambaran perkembangan yang menunjukkan secara kronologis beberapa kejadian utama yang menggambarkan pertumbuhan pengaruh perilaku dalam bidang akuntansi setelah tahun 1960. Selanjutnya, landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan normatif ke deskriptif dan pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah perhitungan harga pokok produk. Namun seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif. Setelah itu, pada tahun 1992, Chris Agiris menerbitkan risetnya. Pada tahun tersebut, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Selanjutnya, yang kedua ialah pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal seperti riset Agiris, Hopwood, dan Otley. Tetapi, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas,
Berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen ialah ketidakpastian, teknologi yang bergantungan, strategi kompetitif, dan faktor yang dapat diamati lainnya. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.